Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Hari ini kakak melanjutkan video yang kemarin, minggu yang sebelumnya, yang membahas tentang vektor di part 1. Hari ini kita bahas vektor part 2. Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan vektor, kurang lebih kayak definisi, terus cara menggambar vektor itu bentuknya kayak apa, lambangnya kayak apa. Hari ini kakak akan membahas part 2 dari vektor, yaitu tentang operasi dasar pada vektor. Pembahasannya bakal jadi kayak apa? Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita membahas tentang operasi dasar pada vektor. Yang pertama ada perkalian vektor dengan skala. Rumusnya vektor A dikalikan dengan M sama dengan vektor MA. Nah, M ini adalah skalarnya. Jadi kalau misalkan ada suatu vektor dikalikan dengan skalar, berarti ya seperti dikalikan biasa aja gitu. Nah, di sini ada ketentuannya, jika M lebih dari 0, maka vektor A dan vektor MA mempunyai arah yang sama. Jadi kalau misalkan dia M-nya lebih dari 0, si vektor ini dan vektor ini mempunyai arah yang sama. Tapi kalau misalkan M-nya itu kurang dari 0, vektor A dan vektor MA mempunyai arah berlawanan. Jadi kalau misalkan M-nya kurang dari 0, vektor ini, si A-nya dengan si hasilnya ini mempunyai arahnya yang berlawanan gitu. Nah, terus ada lagi vektor A dan B, vektor A dan vektor B sejajar jika dan hanya jika vektor B sama dengan vektor MA dengan M merupakan skalar yang tidak sama dengan 0. Jika vektor A dan vektor B tidak sejajar dan vektor MA sama dengan vektor NB, maka M sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini ada contohnya. Diketahui suatu vektor bentuknya seperti ini. Kalau kurang kelihatan, di sini ada titik pangkalnya yaitu 0 dan sini titik ujungnya A. Di sini dinamakan dia vektornya adalah vektor A. Terus di sini kita diminta untuk mencari nilai dari vektor OB, OC, vektor OB, vektor OC, dan vektor OP. Nah, ada juga rumus-rumusnya untuk mencari vektor OB, itu dia diketahui kalau dia itu 2 kalinya vektor A atau 2A. Berarti tinggal kita kalikan aja. Nah, 2 dikali vektor A. Sebelumnya, kita cari dulu nih vektor A-nya. Kemarin kan udah dibahas ya di part pertama. Dari vektor A ini kita bisa tahu dia bergeser kemana dan kemana. Ingat kan yang ada 2 itu bisa ditulis kayak gini, kurung kelawar, koma. Nah, kita lihat di sini titik pangkalnya kan di sini, kemudian dia berpindah sampai titik ujungnya di sini. Berarti dia bergeser sebanyak 1, 2, 3. 3 ke kanan, berarti yang ini positif 3. Kemudian dia bergeser nggak ke atas dan ke bawah? Ternyata dia bergeser ya ke atas sebanyak 1 kotak. Berarti dia yang sini 1. Jadi untuk vektor A didapatkan ini vektornya tuh segini bentuk elemennya 3,1. Nah, di sini yang pertama A OB itu dia rumusnya adalah 2 kalinya dari vektor A. Berarti tinggal 2 dikalikan dengan ini. 2 dikali 3,1, 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2 gitu. Nah, terus selanjutnya ada vektor OC. Di vektor OC ini dia dibilang dia min 3-nya A atau min 3A. Min 3 vektor A, berarti min 3 dikali dengan 3,1. Min 3 kali 3, min 9, min 3 kali 1, min 3. Jadi didapat OC segini nilainya. Kemudian ada lagi vektor OP. Dikasih tahu di sini vektor OP min 3/2 vektor A. Berarti min 3/2 dikali 3,1, min 3/2 dikali 3, min 9/2, min 3/2 dikali 1, min 3/2. Ini supaya kita lebih gampang. Kalau misalkan mau digambar, kalau misalkan instruksi soalnya harus digambar, supaya lebih gampang dibuat kayak gini, dibuat setengah, sisa setengah. Jadi kalau min 9/2 itu kan berarti dia min 4,5. Terus kalau min 3/2 berarti dia min 1,5 gitu. Nah, terus gambarnya gimana kalau misalkan ada negatif? Sebelumnya kan udah dijelasin ya, kalau ada negatif berarti dia bergesernya ke arah kiri atau bawah. Kayak misalkan ini 6,2 berarti dia dari titik awal nanti
dia akan bergeser 6 ke kanan dan 2 ke atas. Kalau misalkan min 9, min 3, berarti gambarnya dia akan bergeser ke kiri sebanyak 9 dan ke bawah sebanyak 3 gitu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dua vektor. Nah, di sini dibagi lagi menjadi dua. Kalau dia vektornya searah, maka penjumlahan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor A ditambah vektor B di jumlah biasa. Nah, tapi kalau misalkan dia vektornya berlainan arah, ada dua lagi dibaginya. Ada cara menggunakan aturan segitiga dan juga aturan jajar genjang. Kalau aturan segitiga, nah misalkan di sini nih, di sini ada vektor AB dan juga vektor AC. Kan dia gini ya. Nah, berarti untuk mencari jumlah dua vektor ini, vektor AB ditambah vektor AC, berarti kalian tinggal tarik garis dari vektor B sampai vektor C ini. Ini adalah hasilnya. Nah, kalau di sini jadinya vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Gitu. Jadi karena dia ininya kan sama nih, AB tambah BC. Jadi tinggal ambil yang belakangnya aja sama dengan vektor AC. Nah, selanjutnya ada aturan jajar genjang. Di sini kalau misalkan ada vektor AB dan juga vektor AD. Kita mau mencari penjumlahan dari vektor ini. Nah, berarti tinggal gambar garis yang sejajar dengan dua vektor tadi. Ini berarti sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Baru abis itu tarik garis di tengahnya ini. Nah, di sini dia kan kayak ini lagi ya. Jadi dari sini tambah ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Makanya di sini AB, vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Vektor AD ditambah vektor DC sama dengan vektor AC. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Oke, selanjutnya ini contoh soal untuk penjumlahan dua vektor. Yang pertama ada pada gambar berikut diketahui vektor OA yaitu vektor A dan vektor OB yaitu vektor B. Ini ya, OA ini sebagai A dan OB ini sebagai B. Nah, kemudian ada dua di situ. Vektor OC sama dengan 2 vektor A ditambah 3/2 vektor B. Kita untuk soal yang ini kita pakai aturan segitiga. Nah, kita bisa kerjain dulu secara analitis. Gimana? Kita tinggal lihat dulu si vektor A ini ada berapa. Nih, untuk yang A, dia kan pindah ke kanan sebesar 2, berarti 2,0. Karena dia nggak bergeser ke atas ataupun ke bawah. Jadi 2,0 untuk A-nya. Kemudian untuk B-nya kita lihat sini dia bergeser ke kanan sebanyak 2 dan ke atas sebanyak 2, berarti 2,2. Berarti tinggal kita kaliin yang tadi perkalian skalar, 2 dikali 2,0 dan 3/2 dikali 2,2. Hasilnya yaitu 4,0 ditambah 3,3. Yang depan ditambah depan bakal ditambah 8, 4 tambah 3 7, 0 tambah 3 3. Jadi didapat hasilnya 7,3. Jadi nanti untuk vektor OC dia garisnya berada pada 7,3 titik 7,3 koordinatnya. Dia berubah dari yang tadinya di sini ntar jadi bergeser sebanyak 7 ke kanan dan 3. Nah, kalau digambarkan di sini ya. Pertama dia kan 2A. A-nya segini, berarti kalau untuk 2A di sini dapat 4,0. Berarti dari titik 0 dia bergeser 4 ke kanan 1 2 3 4 sampai sini. Terus selanjutnya untuk yang 3/2B, vektor 3/2B di sini 3,3. Berarti dari titik ini dia bergeser lagi sebesar 3 ke kanan dan 3 ke atas. Jadi titiknya di sini. Jadi ini untuk vektor 3/2B. Nah, terus berarti untuk vektor OC di sini kan didapat ya 7,3. Berarti dari titik awal sini dia bergeser sebesar 7. 1 2 3 4 5 6 7 dan ke atas 3. 1 2 3. Berarti ada di titik sini. Jadi ditarik garis O dan ini titik ujung ini. Ini adalah dari vektor OC-nya. Nah, kemudian untuk yang B, vektor OP sama dengan 3 vektor A ditambah 2 vektor B. 3 vektor A 3 dikali 2,0, tadi A-nya didapat, 2 vektor B, 2 dikali 2,2. Dapat hasilnya 6,0 ditambah 4,6. Terus kalau secara analitis tinggal dijumlah aja, 6 tambah 4, 10, 0 tambah 4, 4.
dapat hasilnya segini. Nah, kalau digambarkan, yang pertama, untuk yang 3A, ini 3A, 6,0, berarti dari titik pangkal dia bergeser 6 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai titik sini, ini adalah vektor 3A-nya. Terus untuk vektor 2B-nya, 4,4, dari titik yang sini, dia geser lagi 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, dan ke atas 4, 1, 2, 3, 4, di sini titiknya. Nah, untuk jajar genjam berarti kita tinggal gambarkan garis yang sejajar dengan dua garis ini. Ini berarti sejajarnya di sini, ini sejajarnya di sini. Baru ditarik tengah-tengahnya untuk mencari nilai vektor OP-nya. Nah, di sini vektor OP-nya didapat 10,4. Sekarang kita cek dari titik pangkal ini dan ujungnya kan di sini ya. Bener nggak dia 10,4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini 1, 2, 3, 4. Sini, bener ya, 10,4. Nih. Terus contoh soal yang kedua, diketahui vektor-vektor vektor X sama dengan 2 vektor A ditambah vektor B. Vektor Y sama dengan 3 vektor A ditambah 5 vektor B. Dan vektor Z sama dengan 3 vektor A ditambah 4 vektor B. Untuk mencari resultan vektor X, Y, dan Z. Berarti tinggal dijumlah aja nilai dari vektor X, Y, dan Z. X tambah Y tambah Z sama dengan, ini ditulis lagi, 2 vektor A tambah vektor B tambah 3 vektor A tambah 5 vektor B tambah 3 vektor A tambah 4 vektor B. Yang A dijumlahkan sesamanya. A dengan A dengan A, 8A. Dan B tambah 5B tambah 4B sama dengan 10B. Jadi dapat resultan untuk X, Y, Z-nya 8 vektor A dan 10 vektor B. Terus yang kedua, di sini kalau ada 3 vektor X ditambah 2 vektor Y dikurang vektor Z. Dikalikan dulu skalar yang sebelumnya udah belajar. 3 dikali ini X-nya, 2 dikali Y-nya, dan dikurang Z-nya. Terus selanjutnya ini dikalikan, hasilnya 6 vektor A tambah 3 vektor B, 6 vektor A ditambah 10 vektor B. Yang ini min 3 vektor A dikurang, ini jadi berubah tandanya ya, 4 vektor B. Lagi sama kayak yang atas, 6 yang A dengan yang A. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 kurang 3, 9 vektor A. 3 vektor B ditambah 10 vektor B dikurang 4 vektor B sama dengan 9 vektor B gitu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, yang terakhir di sini ada pengurangan 2 vektor. Nah, untuk pengurangan vektor B dari vektor A, maka dia ditulisnya menjadi vektor A dikurang vektor B. Pokoknya kalau misalkan ada kalimat kayak gini atau terhadap ya, pengurangan vektor B dari vektor A berarti jadi ditukar kebaliknya. Nah, vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Negatif itu berarti dia maksudnya adalah arahnya berlawanan dari si A gitu ya, nggak searah. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Apabila vektor A dan vektor B searah, di mana vektor PQ sama dengan vektor A dan vektor RQ sama dengan vektor B, maka vektor A dikurang vektor B. Nah, di sini kan vektor A dikurang vektor B menjadi vektor A ditambah negatif vektor B. Vektor A ditambah negatif vektor B, vektor A-nya di sini itu adalah PQ, berarti vektor PQ ditambah negatif vektor RQ. Nah, si vektor RQ ini kalau dilihat di sini, nih, ini kan vektor PQ, ini vektor RQ. Harusnya kan R-nya harusnya pangkalnya di R, ujungnya di Q ya. Tapi karena di sini negatif, itu berarti dia sebaliknya atau berlawanan arah yang harusnya segini, berarti jadi muter gini. Nah, oleh karena itu di sini jadi pangkalnya yang Q, ujungnya yang R, makanya vektor PQ ditambah vektor QR sama dengan vektor PR yang ini. Ini adalah vektor A dikurang vektor B. Ini adalah hasilnya. Kemudian yang kedua ada vektor A dan vektor B tidak searah dengan vektor OA sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B. Maka untuk nilai vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor OA dikurang vektor OB.
Nah, vektor OA ditambah ini jadi negatif, negatif vektor OB. Vektor OA sama dengan vektor OA ditambah ini karena dia negatif, kan bisa dibalik ya, yang tadi sama, jadi arahnya tukar. Jadi tambah vektor BO. Sama dengan vektor BO ditambah vektor OA. Ini kita ubah susunannya supaya biar langsung ketemu. Jadi itu kalau misalkan untuk penjumlahan dan pengurangan vektor, kalau misalkan dia belakangnya ini sama dengan yang ini, itu tuh bisa diambil depan dan belakangnya. Nah, ini kan udah sama-sama positif, maksudnya udah tambah tandanya sama. Ini bisa ditukar, jadi BO ditambah OA. Jadi hasilnya yaitu vektor BA. Nah, kalau misalkan di gambarnya di sini, vektor OA sama dengan A, ini adalah vektor OA-nya. Terus ada vektor OB, ini adalah vektor B. Nah, untuk vektor A dikurang vektor B itu adalah vektor BA, berarti ditarik dari B ke A. Ini adalah vektor A dikurang vektor B, itu untuk gambarnya. Gimana nih sahabat SE untuk pengurangan dua vektor? Semoga paham ya. Nah, hari ini sudah selesai pembahasan kita vektor di vektor part kedua. Yang hari ini kita membahas tentang operasi dasar vektor. Yang sebelumnya di part 1 kita udah membahas tentang teorinya. Hari ini kita membahas operasi-operasi dasarnya kayak perkalian, penjumlahan, dan juga pengurangan vektor. Nah, di vektor ini kelihatannya materinya agak sedikit rumit karena kita menentukan arah dan juga besaran pada matematika. Jadi semoga untuk video hari ini bisa dipahami sama sahabat SE. Jadi kalau misalkan sulit, kalian mungkin harus nontonnya dengan fokus ya, supaya bisa lebih paham gitu. Nah, seperti biasa, kakak punya latihan soal untuk mengetes pemahaman kalian. Jangan lupa latihan soalnya dikerjain dan juga jangan lupa di komen jawabannya, atau kalian mau komen apa juga boleh di kolom komentar untuk feedback kakak dan lain-lain. Nah, gimana latihan soalnya? Ini dia latihan soalnya. Oke, sahabat SE, hari ini sudah selesai pembahasan vektor di part kedua. Selanjutnya kakak masih akan membahas materi vektor juga. Jadi tungguin video kelanjutan dari materi ini supaya lengkap. Nah, tungguin juga video-video kakak, video-video lainnya di channel YouTube Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa. Ingat, setiap hari Selasa. Hari ini kita sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap di Sinar Education, your bright future start here. Dadah!